Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, melanjutkan tentang dakwah dan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wahyu pertama itu datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikan dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi, "Hei orang yang berselimut, bangun dan beri ingatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Mula-mula istrinya sendiri Khadijah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang saat itu baru berumur 10 tahun. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. Lalu Zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya. Ummu Aiman, pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup, juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Sebagai seorang pedagang yang berpengaruh, Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka dibawa Abu Bakar langsung kepada Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi sendiri. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah memeluk agama Islam. Setelah beberapa lama dakwah tersebut dilaksanakan, secara individual turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Mula-mula ia mengundang dan menyeru kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib. Ia mengatakan kepada mereka, "Saya tidak melihat seorang pun di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah mereka lebih baik daripada yang saya bawa kepada kalian. Kubawa kepadamu dunia dan akhirat yang terbaik. Tuhan memerintahkan saya mengajak kalian semua. Siapakah di antara kalian yang mau mendukung saya dalam hal ini?" Apa yang terjadi? Mereka semua menolak kecuali Ali bin Abi Thalib. Langkah dakwah seterusnya yang diambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyeru masyarakat umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan.
baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula ia menyeru penduduk Mekah, kemudian penduduk negeri-negeri yang lain. Di samping itu ia juga menyeru orang-orang yang datang ke Mekah dari berbagai negeri yang mengerjakan haji. Kegiatan dakwah dijalankannya tanpa mengenal lelah. Dengan usahanya yang gigih, hasil yang diharapkan mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi yang tadinya hanya belasan orang, makin hari makin bertambah. Mereka terutama terdiri dari kaum wanita, budak, pekerja, dan orang-orang yang tak punya. Meskipun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lemah, namun semangat mereka sungguh membaja. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Salabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Yang terakhir ini sangat tidak mereka inginkan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyeru persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada masyarakat Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Banyak cara yang ditempuh oleh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama mereka mengira bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan Abu Thalib yang amat disegani itu. Karena itu mereka menyusun siasat bagaimana melepaskan hubungan Nabi dengan Abu Thalib dan mengancam dengan mengatakan, "Kami minta Anda memilih satu di antara dua. Memerintahkan Muhammad berhenti dari dakwahnya atau Anda menyerahkannya kepada kami. Dengan demikian Anda akan terhindar dari kesulitan yang tidak diinginkan." Tampaknya Abu Thalib cukup terpengaruh dengan ancaman tersebut, sehingga ia pun mengharapkan Muhammad menghentikan dakwahnya. Nabi menolak dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini. Walaupun seluruh anggota keluarga dan sanak saudara akan mengucilkan saya." Abu Thalib sangat terharu mendengar jawaban keponakannya itu, kemudian berkata, "Teruskanlah, demi Allah, aku akan terus membelamu." Merasa gagal dengan cara ini, kaum Quraisy kemudian mengutus Walid ibnu Mughirah dengan membawa Umarah ibnu Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk dipertukarkan dengan Nabi SAW.
Walid bin Mughirah berkata kepada Abu Thalib, ambillah dia menjadi anak saudara, tetapi serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Usul ini langsung ditolak keras oleh Abu Thalib. Untuk kali berikutnya mereka langsung kepada Nabi Muhammad. Mereka mengutus Utsbah ibnu Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Nabi. Mereka menawarkan tahta wanita dan harta asal Nabi Muhammad bersedia menghentikan dakwahnya. Semua tawaran itu ditolak oleh Muhammad dengan mengatakan, demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan ini hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Setelah cara-cara diplomatik dan bujuk rayu yang dilakukan oleh kaum Quraisy gagal, tindakan kekerasan secara fisik yang sebelumnya sudah dilakukan semakin ditingkatkan. Tindakan kekerasan itu lebih intensif dilaksanakan setelah mengetahui bahwa di lingkungan rumah tangga mereka sendiri sudah ada yang masuk Islam. Budak-budak yang selama ini mereka anggap sebagai harta, sekarang sudah ada yang masuk Islam dan mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan tuan mereka. Budak-budak itu disiksa tuannya dengan sangat kejam. Para pemimpin Quraisy juga mengharuskan setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai ia murtad kembali.